Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mulai pada materi yang baru, yaitu tetap dari sistem refrigerasi, namun kita akan mempelajari mengenai SOP cara memeriksa alat-alat untuk perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari sistem refrigerasi itu apa, pengertiannya, definisinya, kemudian kita juga telah mempelajari fungsi dan cara kerjanya. Nah, untuk sekarang kita akan berfokus pada SOP-nya. Nah, apakah kalian sudah siap mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk alat-alatnya apa saja sih yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari SOP dari alat-alat yang sebelumnya kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, alat-alatnya ini saya bawa. Ini yang persis sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebetulnya untuk alat-alat sistem refrigerasi, alat-alat perawatan dan perbaikan itu banyak. Namun kita hanya akan mempelajari yang umum digunakan, yang sering digunakan. Nah, mula-mula kita akan mempelajari vakum pump. SOP penggunaan vakum pump ini sebetulnya ada dalam penjelasan manual booknya. Ketika kita membeli si vakum pump pasti ada manual book. Nah, pastikan untuk kegiatan K3 kesehatan dan keselamatan kerja, pastikan baca dulu manual book supaya ketika kalian menggunakan si vakum pump ini sesuai dengan prosedur yang dimuat yang distandarisasi oleh si produsennya. Nah, apabila sudah kalian membacanya, untuk vakum pump ini jangan langsung colokkan ke sumber arus PLN. Stekernya jangan langsung dimasukkan ke sumber arus PLN. Karena kenapa? Takutnya ada arus mendadak atau mungkin si vakum pumpnya ini tiba-tiba rusak. Jadi pastikan dulu yang pertama yang harus kalian pahami ialah periksa oil levelnya. Nah, kalian bisa melihat oil level ini di sini. Di sini ada max dan min. Min itu untuk oil levelnya di bawah batas minimum, sangat-sangat minim. Jadi itu sudah mengindikasikan bahwa si vakum pump ini kekurangan oli. Kemudian ada yang di batas max, itu berarti sudah full. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu full. Pastikan si oil levelnya ini berada di antara batas minimal dan maksimal. Nah, kira-kira kenapa kita harus memastikan si oil levelnya ini berada di batas minimal dan maksimal? Coba dijawab oleh Anita. Mungkin kalau misalkan olehnya kurang, nanti si pompanya bakal panas dan bisa cepat rusak kan? Ya, betul sekali Anita. Jadi karena vakum pump ini bekerja secara terus-menerus untuk menyedot, kan vakum pump sudah kita bahas sebelumnya untuk memvakum sistem refrigerasi atau sistem AC ya. Nah, karena terus-terusan bekerja, maka bisa jadi ini panas dan haus, nantinya akan rusak. Makanya si olinya ini harus dipastikan ada dalam batas minimum atau maksimum, jadi harus ada lagi. Nah, kemudian langkah kedua, sebelum kita colokkan, pastikan dulu stekernya berada dalam posisi off. Nah, tolong perhatikan ini dalam posisi off, kemudian ini dalam posisi on. Pastikan si steker vakum pump berada dalam posisi off sebelum dicolokkan. Kenapa? Karena ketika misalnya ini dalam posisi on, terus kita masukkan colokan, itu akan terjadi arus mendadak, makanya ini bisa rusak si vakum pump. Jadi tolong pastikan. Nah, coba siapa yang bisa menunjukkan bagaimana cara memastikannya? Saya Pak. Silakan, bisa. Kalau memastikan dalam posisi off, ini di bagian yang bulat atau lingkaran. Kalau misalkan posisi on di bagian yang garis. Ya, betul sekali.
semua berarti sudah bisa ya memahami. Yang pertama apa tadi? Level. Ya, yang kedua. Stacker quality condition. Betul. Nah setelah itu baru kita bisa mencolokkan ke UMN. Ya, karena tadi kita lihat bahwa si oil levelnya ini berada dalam batas bawah ya, min di bawah. Jadi mas ini menandakan bahwa oli ini kosong. Kita akan isi ulang olinya. Nah, untuk oli vakum pump ini khusus ada tersendiri. Jadi berbeda dengan oli-oli misal oli motor, nah itu jangan dimasukkan ke sini, itu tidak baik. Nah, caranya bagaimana? Ini ada untuk mengisi oil berupa air nozzle mungkin ya bisa disebutnya. Kita tinggal memasukkan olinya ke dalam si nozzle. Masukkan. Nama kenapa bro? Ini anu di situ. Nah, jika sudah diisi oleh oli, maka sudah terlihat kan si oil levelnya itu berada dalam posisi normal, di atas min, di bawah max. Ini sudah bagus. Nah, kemudian ketika kita coba tadi, kita hidupkan apakah mesinnya menyala dengan baik. Nah, kalau menyala dengan baik, getarannya itu normal gitu. Nah, ini getarannya indikasinya normal. Nanti kalian akan tahu ketika kalian sering menggunakan alat ini, getaran itu normal atau tidak, kalian akan mengetahui sendiri. Nah, kemudian ini adalah port untuk apa ya, port vakum. Nantinya kalian akan menyambungkannya ini kepada manifold gauge. Nanti akan diperiksa. Nah, apakah si vakum ini bekerja atau tidak? Kalian juga bisa memeriksa dengan cukup akan sangat terasa ini vakumnya menyedot atau tidak. Mungkin sekian untuk alat vakum. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada alat yang berikutnya. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada alat berikutnya, yaitu manifold gauge. Nah, ini alatnya. Manifold gauge ini memiliki 3 selang. Nah, ada yang warna merah, biru, dan kuning. Tiap warna ini mengidentifikasikan fungsinya masing-masing, berbeda fungsinya. Nah, dapat dilihat di sini. Kita harus memasang manifold gauge ini sesuai dengan warnanya. Dapat dilihat di sini. Di sini ada keran ya, anggap saja ini keran manifold gauge yang berwarna biru. Maka kita pasangkan dengan yang warna biru. Kemudian di sini juga ada keran yang berwarna merah, pasangkan juga dengan selang yang berwarna merah. Nah, kemudian ada di sini di antara si manifold gauge yang biru dan merah ada satu lagi port yang dikhususkan untuk selang berwarna kuning. Nah, sebelum kita berlanjut, kalian harus tahu dulu di sini di manifold gauge ini ada beberapa parameter penting. Yang pertama ini ada jenis refrigerannya. Di sini ada indikasi bahwa si manifold gauge ini bisa mengukur tekanan dari berbagai jenis refrigeran. Di sini terlihat jelas ada R22, R134A, R410A, dan R407C. Nah, dapat dilihat oleh masing-masing. Silakan kalau bisa melihat ya. Nah, di sini ada berbagai jenis refrigeran
Jadi tergantung daripada refrigerannya, kalian membaca si pengukuran tekanannya juga akan berbeda. Nah, kemudian selain tekanan di sini juga ada parameter suhu yang di bagian atas. Ini ada penting di sini, ada derajat Celcius, berarti satuannya SI. Nah, selain daripada itu, selain jenis refrigeran dan suhu, ada juga ukuran tekanannya. Nah, tekanannya itu ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada bar di sini di bagian atas. Coba didekatkan. Nah, ini ada bar di bagian atas, maka pengukurannya itu ada di sebelah sini yang bagian atas. Misal ini 10, 20, 30 itu menandakan bahwa ini ukurannya tekanan bar. Kemudian di sini juga ada yang di bagian bawah ini PSI. Nah, PSI ini di bagian bawah, maka pengukuran yang ini 0, 100, 200, 300 ini ukuran tekanannya itu satuan PSI. Nah, pastikan kalian memahami hal tersebut sebelum kalian mengukur tekanan dari sistem refrigerasinya. Nah, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Izin bertanya Pak, Silakan. kalau ini misalkan pasang selang ini tukar itu ke Bapak boleh Pak? Nah, ya, terima kasih telah mengingatkan saya. Sebetulnya untuk selang ini tidak mengapa, namun ada baiknya sesuai dengan warna. Misal, yang warna merah ini untuk khusus tekanan high pressure, jadi tekanan tinggi. Kemudian yang biru ini khusus untuk tekanan rendah atau low pressure. Nah, untuk yang kuning ini khusus untuk nantinya dihubungkan pot yang ini ke tabung refrigeran. Jadi untuk pengisian refrigeran. Kemudian ini juga bisa dihubungkan kepada maaf. Terima kasih. Nah, ini ada port yang bisa dihubungkan kepada alat vakum, pompa vakum. Nah, nantinya si refrigeran ini, si manifold gauge ini bersama dengan pompa vakum bisa memvakum sistem refrigerasi atau sistem AC itu. Nah, demikian. Terima kasih Pak. Ya, coba dijelaskan ulang oleh Anita yang telah saya sebutkan tadi. Kira-kira apa saja? Jadi untuk tadi Bang sempat menjelaskan ada 3 warna selang di sana. Yang pertama untuk merah itu fungsinya untuk tekanan tinggi. Iya, betul. Kemudian untuk selang biru tekanan rendah, dan untuk yang kuning itu untuk service port atau pengisian refrigeran. Ya, betul. Terima kasih Anita. Betul sekali ya yang disebutkan oleh Anita. Pahami baik-baik. Nah, semuanya kita akan lanjut kepada alat berikutnya, yaitu climate digital. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur ampere atau tegangan dari sistem refrigerasi atau alat ini berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir dalam kabel. Nah, di alat refrigerasi sangat diperlukan. Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, mula-mula bagaimana sih cara memeriksa climate ini sesuai dengan SOP yang berlaku? Nah, di sini ada 2 probe yang berwarna merah dan yang berwarna hitam. Ini tidak boleh sembarangan asal masuk kepada portnya, harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, untuk port hitam ini kita masukkan kepada untuk probe hitam kita akan masukkan kepada port yang bertuliskan COM. Kita pasangkan. Kemudian untuk yang probe warna merah kita akan pasangkan kepada di sini yang ada simbol voltage, kemudian ada simbol ohm dan buzzer. Kita pasangkan. Nah, ini sudah sesuai. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian di sini juga ada selektornya. Nah, di sini selektornya ada yang berwarna kuning, ya, dapat dilihat. Kemudian ada yang berwarna merah. Untuk yang berwarna merah ini biasanya ini untuk arus AC ya, atau arus bolak-balik. Kemudian yang kuning ini khusus untuk DC. Dan ada juga ini yang kuning satu untuk buzzer ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, seperti yang tadi dijelaskan, pastikan probe-nya sudah terhubung sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Merah kepada ohm voltage, kemudian untuk yang hitam kepada COM. Nah, selanjutnya pastikan juga si baterainya ada ya,
Jangan sampai tidak ada. Kemudian pastikan juga si baterainya masuk kepada kutub yang sesuai, positif kepada positif, baterai yang berkutub positif kepada colokan di sini yang positif, negatif kepada negatif. Sepertinya kita bisa lihat, tapi di sini ternyata klem meternya sudah disegel ya, masih disegel. Dan mohon maaf saya tidak bisa membukanya karena OB-nya tidak ada. Nanti kalian pastikan saja sendiri seperti memasang baterai pada umumnya. Nah, selanjutnya kita tinggal coba hidupkan. Nah, kalau hidup biasanya ada suara. Nah, itu berarti alatnya hidup bagus. Nah, untuk mengukur arus seperti yang tadi saya jelaskan, harus sesuai dengan arus yang akan kita ukur. Kalau arusnya bolak-balik, maka kita pasangkan selektor ini atau putar kepada selektor ACV ya. Kemudian kalau untuk arus DC ya DCV. Gitu saja sebetulnya. Nah, Azhar, kira-kira jika kamu akan mengukur suatu tegangan dalam kabel itu menggunakan apa? Kabel sistem replikasi ya, yang langsung terhubung ke PLN. ACV Pak? Ya betul. Untuk yang langsung terhubung kepada sumber PLN, kan kalau sumber PLN itu AC ya, makanya di selektor ini pasangkan kepada ACP. Ya kalau DC gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan probe, ini harus sesuai kan? Yang merah kepada COM, kemudian yang merah kepada voltage ohm, kemudian yang hitam kepada COM. Nah, kira-kira apabila si probe-nya tertukar itu akan bagaimana? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Ya Pak, Silahkan. pembacaannya jadi nggak akurat Pak, atau bisa jadi negatif juga. Ya, betul. Pembacanya bisa negatif. Nanti kita akan kesulitan membaca karena salah gitu nantinya. Apakah akan merusak jika kita salah memasang probe-nya? Apakah merusak alat? Tidak, karena si arusnya akan tetap mengalir. Namun tadi membaca arusnya akan salah. Untuk alat klem meter, cara memeriksaannya seperti itu ya, SOP yang berlaku. Kemudian kita akan lanjut kepada alat berikutnya, alat yang cukup sederhana. Ya, untuk alat pendeteksi kebocoran yang berupa busa sabun atau air sabun, apakah si sabunnya ini khusus? Tidak ya. Jadi untuk sabunnya ini bebas, mau apa saja, yang penting nantinya itu mengandung busa yang banyak. Nah, ini bisa disederhanakan menggunakan si spon. Jadi si spon ini kita isi wadah ini kita isi air, kemudian kasih sabun sedikit aja. Kemudian spon ini kita gunakan untuk menimbulkan busa ya intinya. Nah, bagaimana kemudian cara mendeteksi kebocorannya? Simpel saja. Ketika ada busanya, kemudian misalkan ini pipa sistem replikasi ya, anggap saja ini nyambung kepada AC. Kemudian di sini ada sambungan misalkan di pertengahan. Kita akan mengecek apakah di sambungan ini ada kebocoran atau tidak. Cukup simpel, menggunakan air busa sabun. Tinggal tuangkan busa sabunnya pada si sambungannya. Nah, misal ini sambungan ya. Apabila si busa sabunnya ini mengindikasikan ada kebocoran dalam pipa, maka busa sabunnya ini akan membesar ya. Jadi kayak kalau ditiup, ya menggelembung gitu, kayak ditiup si busanya. Itu berarti ada kebocoran karena ada udara yang keluar dari si pipanya, makanya si air busa sabun ini membesar gitu. Nah, itu indikasi adanya kebocoran menggunakan air sabun. Terima kasih atas antusiasme kalian. Nah, saya ingin bertanya untuk yang terakhir kalinya mungkin ya, karena ini alat terakhir yang akan kita bahas. Nah, coba Pradityo sebutkan bagaimana cara untuk mengecek kebocoran menggunakan alat pendeteksi ini atau busa sabun ini. Yang pertama, kita perlu wadah dan air sabun, lalu bisa kita gunakan spons untuk
mengaplikasikannya pada sambungan pipa. Lalu jika terindikasi bocor, busa sabun akan menggelembung seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Bahkan lebih baik daripada saya penjelasannya. Terima kasih. Nah, untuk alat-alat tadi, SOP dari cara memeriksa alat-alat untuk perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi itu dicukupkan sekian. Nah, namun ada satu hal penting yang saya ingin perjelas kepada kalian semua, bahwa dalam kegiatan praktikum nantinya atau mungkin nantinya kalian sebagai teknisi, kalian tidak boleh lupa mengenai K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, karena sebaik apapun kalian mengaplikasikan ilmu-ilmu ini dalam lapangan secara langsung, kalian sebagaimana teknisi pada umumnya pintar menyervis AC, tapi kalian tidak mengaplikasikan K3, itu nihil gitu. Karena bisa saja ketika kalian menjadi teknisi, kalian servis AC, kemudian kalian tidak mengaplikasikan K3 ini, bagaimana bila terjadi kecelakaan atau cedera atau mungkin alatnya rusak. Nah, intinya K3 ini harus diperhatikan lebih baik oleh kalian semua. Pastikan kalian menggunakan K3 yang berlaku. Nah, adakah yang bisa menyebutkan kira-kira K3 apa saja yang mungkin sesuai untuk kerjaan kita yang nantinya kalian gunakan apa saja? Silakan Anita mungkin bisa membantu saya. Mungkin kayak kita memperhatikan kayak tadi oil level pumpnya biar untuk mencegah kerusakan dari si pompa vakumnya itu, Pak. Ya, betul. Nah, selain daripada itu, K3 yang umum digunakan seperti menggunakan sepatu keselamatan, kemudian menggunakan baju yang sesuai, kemudian juga rambut, bila mana kalian rambutnya panjang, tolong diperhatikan juga. Nah, mungkin itu ya untuk K3 ya. Pada umumnya K3 seperti yang sudah kalian pelajari pada kelas 10. Nah, mungkin kalian pelajari kembali K3 itu. Sudah. Ya, terima kasih semuanya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Nah, kesimpulannya untuk SOP dari alat untuk perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi itu demikian ya. Kalian harus bisa mengikuti standar operasional prosedur yang diberlakukan pada setiap alat. Untuk vakum pump bagaimana, untuk climb meter bagaimana, untuk manifold bagaimana, dan untuk pendeteksi kebocoran juga bagaimana, itu harus sesuai dengan SOP yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk untuk evaluasi kalian, saya ingin kalian mengerjakan sebuah resume yang akan nantinya dikumpulkan minggu depan. Nanti akan saya periksa resume tersebut. Kalian sebutkan untuk SOP dari masing-masing alat yang telah saya sebutkan: vacuum pump, climb meter, manifold, dan alat pendeteksi kebocoran. Kemudian nantinya di minggu depan juga saya akan melaksanakan kuis singkat kepada kalian yang mana tidak akan jauh-jauh dari materi ini. Pasti akan materi ini gitu. Nah, mungkin sekian untuk kegiatan pembelajaran SOP dari alat untuk perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi. Untuk di minggu depan yang akan kalian pelajari ialah cara menggunakannya kepada sistem refrigerasi secara langsung atau praktikumnya gitu ya. Nanti kalian akan praktikum yang akan dibimbing oleh saya langsung, dan juga kalian akan mendapatkan lembar panduan kerja atau job sheet yang mana itu akan membantu kalian dalam kegiatan praktikum nantinya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.